A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudaraku pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan tetap kokoh terpatri di dalam diri. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan melakukan kajian perihal mengazankan mayit di dalam kubur. Nah, kita ambil daripada sumber dari 3 video berikut ini yang kita jadikan sebagai narasumber. Yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Buya, Afwan, saya bertanya, mungkin di luar tema. Di lingkungan masyarakat saya ada ritual mengazani orang yang baru meninggal. Apakah hal ini memang ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Ngajadan Ada. ajat dal adzan, Masya Allah. Makanya inilah perbedaan. Saya suka singkong, Anda suka keju, kan beda. Azan mengadani orang meninggal dunia. Jawabnya adalah kita tidak usah bicara ulama di luar madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i terjadi 2 pendapat. Ibnu Hajar Al-Haytami, imam fikih kita yang sangat masyhur, kitabnya dipakai di negeri ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak ada azan waktu mengkubur mayat. Tidak ada azan. Nah, ulama yang lainnya mengatakan ada azan. Yang mengatakan ada azan karena dikiaskan dengan waktu melahirkan. Sayyidina Rasul mengadani Sayyidina Hasan dan Husain waktu kelahirannya. Jadi waktu berpindah dari alam rahim ke alam dunia dikumandangkan kalimat takbir dan tahlil. Maka di saat berpindah dari alam dunia menuju alam barzah diadani. Jadi ini khilaf di antara ulama. Ini bukan urusannya orang madhab lain, bukan berarti yang mengingkari adzan langsung musuh kita, bukan. Sebab di dalam madhab, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan Arab ini, dia dalilnya 2 saja, Quran hadis. Quran hadis, tak ada di Quran, tak ada di hadis Arab. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada untuk Arab. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharapkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Apa kitabnya? Buka kitab-kitab klasik, saya jumpai kata dia dalilnya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Itu dalil mereka qiyas. Apakah Ustaz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Kalau kita mau membahas azan, pertanyaan kecil, apakah azan itu diperintahkan juga selain sholat? Jawabannya iya. Kapan itu? Kita kembali kepada dalil yang sahih. Pertama, selain sholat 5 waktu, yang ada azannya juga itu dalam riwayat yang hasan disebutkan adalah pada saat kebakaran terjadi. Jadi pada saat kebakaran sedang terjadi, dianjurkan azan. Kemudian riwayat yang lain, dan ini masih khilaf di antara ulama, adalah azan di kupingnya anak bayi yang baru lahir. Kalau iqamah itu tidak ada, karena dhaif. Tidak ada iqamah di telinga kirinya, tapi kalau azan ini masih dihasankan riwayatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfatul Maulud. Jadi kalau azan dianjurkan pada saat di bayi itu. Pertanyaannya, adakah azan yang lain seperti di Indonesia dikerjakan kalau jenazah diturunkan ada azan di kuburan? Atau misalnya lagi ada pesawat yang goncang, biasanya ada orang
atau sedang meruqyah orang yang kerasukan jin pakai azan. Semua ini tidak ada, jemaah sekalian. Tidak pernah Nabi SAW dalam hadis satupun atau para sahabat azan di kuburan. Terlebih lagi saya pernah lihat dengan mata kepala saya, jenazah itu sengaja dibuka lagi kain kafannya supaya kupingnya kelihatan, baru dipanggil anaknya suruh azan di telinganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa dengar apa-apa orang mati itu. Nah, setelah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku menyaksikan 3 video tersebut, jadi akan kita kaji, akan kita kupas tuntas pada hari ini. Nah, apa sih faedahnya mayat yang sudah dimasukkan ke liang lahat diazankan? Dan apa pula dalilnya? Nah, tentu kita harus tinjau sejarah daripada azan tersebut. Nah, kapan ini azan ini? Dari mana asalnya azan ini? Siapa yang memandangkan azan untuk pertama kalinya? Nah, di sini Abdullah bin Said itu pernah bermimpi, dalam satu mimpinya dia melihat seorang laki-laki membawa lonceng. Jadi dia bertanya sama laki-laki yang membawa lonceng tersebut, apakah engkau menjual lonceng? Katanya. Untuk apa kau lonceng ini? Untuk memanggil umat bersama. Jadi mengajak umat untuk bersolat berjemaah bersama. Jadi laki-laki ini mengatakan, maukah engkau ajarkan untuk memanggil orang sholat? Mau, katanya. Nah, diajarkanlah azan itu tadi, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ini dan seterusnya. Dan ini mimpi ini disampaikan ke Nabi kita, ke Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu membenarkan mimpi tersebut. Nah, jadi Nabi membenarkan mimpi tersebut. Itu. Jadi pergilah katanya ke Bilal bin Rabah. Karena Bilal ini mempunyai suara yang lantang, kuat, keras, dan merdu. Makanya Bilal bin Rabah ini yang disuruh diajarkan azan tersebut. Maka diajarkanlah kepada Bilal bin Rabah. Nah, waktu sholat subuh disitulah pertama kali dikumandangkan suara azan oleh Bilal bin Rabah. Nah, waktu Umar bangun subuh, mau sholat subuh, dia mendengar suara azan tersebut. Nah, dia mendengar suara azan tersebut dan bersumpah, demi Zat yang telah mengutusmu, wahai Muhammad, dengan benar, sungguh aku telah memimpikan apa yang dimimpikannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka bagi Allah lah segala puji. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Bukhari, Ad-Darimi, dan Ibnu Majah. Nah, inilah asal muasal pertama kali azan. Nah, apakah azan ini dipakai hanya untuk waktu sholat, mengumandangkan waktu sholat sudah masuk? Nah, apakah hanya untuk itu? Nah, di sini kita dapat lagi dalil mengatakan bahwa Nabi kita, Rasul kita, waktu lahir cucunya Hasan dan Husain itu diazankan. Nah, diazankan di telinga kanannya. Maka sunnah bagi umat muslim apabila telah lahir anaknya untuk mengazankan bayinya. Apa sih faedahnya bayi itu diazankan? Nah, tentu harus kita tahu kenapa sih bayi itu diazankan dan apa beda pula bayi non muslim. Nah, jadi yang pertama, bayi yang diazankan, yang pertama adalah
mengasih tahu kepada bayi itu bahwa Tuhannya hanya Allah. Jadi diberitahukan kepada bayi itu adalah Tuhannya hanya Allah. Yang kedua, diberitahu pula kepada bayi itu bahwa nabinya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, itu mengajak bayi itu untuk sholat, meraih kemenangan. Yang keempat, mengajak bayi itu untuk tidak menuhankan yang lain. Tuhannya hanya satu, yaitu Allah. Nah, inilah makna daripada bayi itu diazankan. Kalau bayi non muslim tidak ada itu, telinganya tidak ada didengar itu suara azan itu, gitu. Tidak ada diperkenalkan itu bahwa Tuhannya itu Allah. Yang kedua, nabinya itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dianya itu diajak sholat. Yang keempat, meraih kemenangan. Yang kelima, meniadakan Tuhan yang lain selain hanya satu, Tuhannya itu Allah. Nah, inilah makna bayi itu diazankan ke telinganya, ke telinga bayi itu. Nah, inilah beda daripada bayi orang muslim dengan bayi non muslim. Nah, bagaimana dengan mayit? Nah, menurut daripada Ustadz Abdul Somad, dia mengambil hukum kias. Nah, ada kias. Kias ini boleh dilakukan, katanya kan. Tapi kalau dia sendiri, kalau dia dikubur, dia tidak mau diazankan. Nah, kan. Jadi dia menghargai, menghormati, katanya kan. Buya ya, sebagian seperti itu juga sependapat dengan Ustadz Abdul Somad. Sementara Ustadz Wahabi, Dr. Khalid Basalamah, itu mengatakan itu waktu sholat, ya kan. Yang kedua, waktu melihat kebakaran. Nah, selebihnya tidak ada, ya kan. Nah, atau waktu lahir bayi. Nah, ya. Dalilnya Hasan. Kalaulah Dr. Khalid Basalamah, Ustadz Wahabi mengatakan waktu keadaannya kebakaran kita azan. Dan kalau kepada mayit itu sudah tidak mendengar lagi berdasarkan firman Allah. Apa bedanya dengan api? Api juga tak tahu dia dengan suara azan. Apa bedanya kita azan waktu kebakaran? Coba azan waktu kebakaran itu kalau tidak disiram, tidak ada ikhtiar untuk memadamkannya, api semakin besar. Itu. Nah, jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan dengan kaji. Yang pertama, azan itu dilakukan untuk saatnya kita masuk waktu sholat. Jadi sudah waktunya waktu sholat, maka azan pun dikumandangkan untuk memberitahu umat bahwa waktu sholat sudah masuk, mengajak umat untuk melakukan sholat. Nah, yang kedua, untuk mengazankan bayi sunnah. Nah, sudah kita kupas tadi kan, kenapa bayi itu diazankan. Yang pertama, untuk memberitahukan bayi tersebut bahwa Tuhannya hanya Allah. Yang kedua, bahwa nabinya itu hanya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengajak bayi tersebut untuk sholat. Yang kelima, mengajak bayi tersebut untuk meraih kemenangan. Yang keempat, yang kelima, mengajak bayi tersebut untuk meniadakan Tuhan yang lain selain Allah. Jadi Tuhan yang lain itu tidak ada, hanya Allah. Nah, sementara untuk orang yang sudah meninggal, yang sudah dikuburkan di liang lahat, sudah ditidurkan di liang lahat, tidak ada faedahnya. Karena apalagi mau diajak sama dia, mau ajak sholat, dia tidak dengar, tidak ada faedahnya, dia tidak bisa sholat lagi. Semua buku amalannya sudah ditutup. Gitu. Jadi tidak mungkin lagi dia diajak sholat kan. Bahkan dia disolatkan. Kalau dia ya disolatkan lagi. Nah, jadi begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada.
tidak ada manfaat, tidak berguna bagi si mayit kalau kita azankan. Karena azan itu gunanya satu, memanggil umat, memberitahu umat bahwa waktu sholat sudah sampai, sudah tiba. Yang kedua, untuk mengazankan bayi yang baru lahir. Karena dia baru lahir, dia belum pernah tahu apa itu dunia, dia belum ada dengar apa-apa. Makanya yang pertama kali yang didengarkannya itu adalah asma Allah. Nah, yang pertama kali dengar dengannya itulah suara azan. Dia hanya supaya dikasih tahu sama bayi tersebut supaya didengarnya bahwa Tuhannya itu hanya Allah. Yang kedua, nabinya hanya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dianya itu diajak untuk sholat. Yang keempat dia itu diajak untuk meraih kemenangan. Yang kelima dianya diajak untuk meniadakan Tuhan yang lain selain Tuhannya hanya satu, yaitu Allah. Nah, itu yang pertama kali didengar oleh bayi tersebut. Nah, sementara yang sudah meninggal tadi, sudah berkali-kali didengarnya suara azan itu. Waktu semasa dia hidup sudah didengarnya. Ya, tergantung dia hakul yakin atau tidak, mau takwa atau tidak. Kalau dia takwa, beruntung. Kalau dia tidak mau takwa, merugi. Nah, ini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi untuk kita mengazankan mayit di dalam kubur tidak ada manfaatnya. Tidak ada sama sekali manfaatnya, baik untuk si mayit maupun kita yang mengazankan. Tidak ada manfaatnya. Karena si mayit itu sudah mendengar suara azan. Jadi pertama kali kita itu mendengarkan suara azan waktu bayi. Yang kedua, pertama kali kita diajak untuk sholat waktu bayi. Udah bayi itu kita udah diajak sholat. Nah, sementara si mayit yang sudah meninggal, apalagi dia sudah berkali-kali mendengar suara azan itu. Dari bayi loh. Dari bayi itu sudah diperdengarkan suara azan itu. Sampai dia anak-anak dewasa, menikah jadi orang tua, sampai jadi kakek-kakek, sudah didengarnya suara azan itu. Mulai dari bayi. Dan itu apalagi dia diazankan lagi. Diajak dia sholat. Mana bisa sholat lagi dia? Nah, tidak bisa sholat lah. Nah, gimana kalau digunakan azan subuh? Wassalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bangun dia apa? Kau bangunkan aku dari tidurku, mengajak aku sholat. Ayo, padahal terbang hambur semua orang. Mayat hidup, katanya. Lari terbang hambur orang kan. Kalau yang tidak kuat takwanya kan. Kalau yang kuat takwanya tidak lari dia, nyantai aja menghadapinya, ya kan? Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Mengazankan mayat di dalam kubur tidak mempunyai manfaat. Tidak ada dalil. Nah, jadi itu bid'ah. Hukumnya bid'ah. Kalau dibikin hukum kias itu tidak cocok. Karena kias itu disamakan dengan hal yang sama. Yang satu belum punya hukumnya, tapi diambil yang sudah mempunyai hukum, tapi persoalan yang sama. Contoh, zakat fitrah. Di Jazirah Arab di zaman Nabi yang adalah gandum dan kurma. Itu makanan pokok mereka. Nah, di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, gandum dan jagung. Nah, inilah diambil kias. Berapa zakat fitrah yang harus dibayar satu orang. Nah, inilah hukum kias. Atau saya ambil contoh lagi. Di Arab Saudi, di Mekah, itu mata uangnya dirham dan dinar. Nah, sementara di negara kita tidak ada dirham dan dinar, ya ada rupiah. Maka kita ambil kias, yaitu mata uangnya rupiah. Jadi kita samakan uang dirham dinar itu sama dengan rupiah.
di negara kita. Nah, jadi dia alat tukar, alat untuk perdagangan, karena dia sama nilainya. Nah, sama nilainya, sama manfaatnya, ya kan? Cuman tukar jualnya beda. Tukar jualnya beda. Kita tukarkan rupiah ke dolar tentu beda nilainya kan. Tapi kalau untuk kita di negara kita, uang rupiah kemana-mana pun sampai kita yang di wilayah Indonesia tetap sama nilainya. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudara dimanapun Anda berada. Semoga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semakin memahami dinnya Allah. Bagi saudara yang ingin tetap melakukan azan di kuburan, di dalam kubur itu, ya dipersilahkan, ya kan? Karena hidup ini akan berakhir, yang disebut dengan meninggal dunia. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita yakini akan diminta pertanggungjawaban. Akhirul dak. Dan apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan semoga sahabat-sahabatku, saudaraku yang sakit disembuhkan Allah, beraktivitas sebagai mestinya, dan keimanan semakin kokoh di dalam diri, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Harul dakwa, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.